Di pertandingan tadi malam, gua serasa menonton Inter rasa Arsenal. Ini Inter kayak diarsenalkan ya oleh Napoli. Cuma bisa mengurung saja, menguasai jalannya pertandingan. Tetapi sulit banget untuk membongkar pertahanan Napoli. Kesulitan membuat peluang. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Gimana nih perasaannya teman-teman setelah tim kesayangan kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mengkudeta sang kapolista Napoli? Untuk pertandingan tadi malam, kalau dilihat dari susunan line up teman-teman, sebetulnya ya materi pemain Inter kalau menurut gua di atas kertas masih ada di atasnya Napoli. Terlebih pemain-pemain pilar kita semuanya sudah siap tampil. Untuk dari sisi Inter yang absen cuma satu pemainnya, yaitu Carlos Augusto. Dan selain itu teman-teman, kalau dilihat dari sisi soliditas ya, jelas sekali Inter harusnya berada di atas Napoli. Karena susunan pemain yang tampil di partai melawan Napoli tadi malam adalah susunan pemain yang turut membawa Inter Scudetto ke-20. Tidak ada perubahan sama sekali. Berbeda cerita dengan komposisi skuad Napoli yang banyak diisi oleh wajah baru dan pelatih mereka pun juga baru. Sehingga apabila kita melihat dari aspek kekompakan, aspek soliditas, seharusnya tim Napoli yang bertanding tadi malam, tim asuhan Antonio Conte, masih dalam fase saling mengenal satu sama lain. Dan selain itu teman-teman, Napoli juga tidak diperkuat oleh regista terbaiknya ya, Lobotka sejak menit pertama karena mengalami cedera. Pemain ini baru masuk di babak kedua. Dan selain itu teman-teman, Napoli juga tidak diperkuat oleh regista terbaiknya ya sejak menit pertama, namanya Lobotka karena dia baru sembuh dari cedera. Lobotka akhirnya baru masuk di babak kedua. Akan tetapi teman-teman, Napoli punya satu keuntungan, satu kelebihan ya, dan menurut gue ini relatif signifikan impactnya, yaitu pemain-pemain Napoli relatif jauh lebih bugar dibandingkan Inter karena Napoli tidak berlaga di kompetisi Eropa. Nah, dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri skuad Napoli teman-teman, di pertandingan tadi malam menurut gue Napoli sangat menunjukkan bahwa mereka ada di level yang setara dengan Inter. Mereka benar-benar membuat Inter kesulitan. Dan terlebih lagi yang paling luar biasa dari Napoli adalah mereka sanggup high pressing sepanjang pertandingan. Gua lihat mereka benar-benar memaksimalkan ya kelebihan energi yang mereka miliki. Bahkan seringkali terlihat pemain Napoli menempel one on one ya, man to man marking ke seluruh pemain Inter. Gokil. Untuk jalannya pertandingan, Inter sangat mendominasi jalannya pertandingan, baik babak pertama maupun babak kedua. Dari menit awal sampai menit akhir, Inter sangat menguasai ball possession, bahkan camping ya di area permainan Napoli. Di pertandingan tadi malam, gua serasa menonton Inter rasa Arsenal. Ini Inter kayak diarsenalkan ya oleh Napoli. Cuma bisa mengurung saja, menguasai jalannya pertandingan, tetapi sulit banget untuk membongkar pertahanan Napoli. Kesulitan membuat peluang. Dan bahkan di babak pertama, walaupun Inter benar-benar mengurung Napoli, tetapi dua peluang emas pertama justru diraih oleh Napoli ya. Yang pertama melalui Kvaratskhelia, serangan balik, akan tetapi shootnya masih bisa diblok oleh Pavard sehingga bola bisa diamankan dengan mudah oleh Yann Sommer. Dan lalu beberapa menit kemudian lahirlah gol pertama Napoli teman-teman, diawali oleh corner dari Kvaratskhelia ya. Lalu kemudian disontek tipis saja, pelan saja oleh Rahmani, menjadikan bola tersebut asis manis bagi McTominay. Dan bahkan dari sisi Inter, peluang pertamanya baru didapat di menit 39 dan itu pun lahir dari seorang center back Acerbi. Berawal dari build up khas Inzaghi ball, membawa Acerbi bisa masuk ke kotak penaltinya Napoli. Lalu kemudian Barella dengan canggihnya ya memberikan umpan pelan saja kepada Acerbi. Dia melihat Acerbi dalam posisi kosong. Lalu kemudian Acerbi menahan bola sebentar saja dan langsung shoot dengan menggunakan kaki kiri, tetapi masih bisa diantisipasi oleh Meret. Lalu kemudian 3 menit berselang teman-teman, Inter akhirnya mencetak gol penyama kedudukan ya. Ini berawal dari skema build up yang sabar juga ya. Bastoni di tengah lapangan memberikan bola kepada Calhanoglu. Lalu kemudian Calhanoglu yang biasanya mendistribusikan bola ke area-area kosong, dia sepertinya merasa mendapatkan ruang tembak yang cukup ya tanpa penjagaan sama sekali. Sehingga akan Calhanoglu tanpa ragu ya tendangan spekulasi dari luar kotak penalti.
Gila, ini shootnya keras banget. Bukan mengarah ke tiang jauh ataupun tiang dekat. Ini benar-benar mengarahnya ke kiper ya. Dan bahkan itu gua rasa kalau ketepis sama Meret, bisa-bisa tangannya Meret yang patah. Lalu kemudian jalannya pertandingan di babak kedua, Inter kembali menguasai jalannya pertandingan. Dan di babak kedua ini Inter relatif lebih bisa membongkar pertahanan Napoli, membuat lebih banyak peluang. Ini di menit 51 ada shoot dari Di Marco yang mengenai tiang. Dan bahkan di menit 71 Inter mendapatkan penalti setelah Dumfries dilanggar. Dan akhirnya teman-teman, kita menjadi saksi sejarah, yaitu kegagalan pertama Hakan Calhanoglu dalam mengeksekusi penalti untuk Inter. Ini ya teman-teman, kalau Lautaro atau Arnautovic yang gagal, wah pasti sosial media bakal geger banget, bakal banyak yang marah-marah, misuh-misuh ngatain. Tapi berhubung Hakan Calhanoglu yang gagal, semuanya adem ayem. Kalau gue lihat-lihat ya, tadi malam saat Hakan Calhanoglu mau ancang-ancang nge-shoot penalti, itu mukanya memang udah terlihat pancaran-pancaran keraguan ya. Sepertinya dia mulai bingung, aduh gue mau ngarahin kemana nih. Saking seringnya dia eksekusi penalti dan selalu benar, kayaknya dia bingung nih sekarang. Aduh, yang mana lagi nih yang udah gak ketebak. Dan akhirnya tendangan Hakan Calhanoglu hanya membentur tiang saja dan membuat kita gagal meraih 3 poin. Di babak kedua, peluang Inter tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Di menit 77 kita ada peluang dari Barella ya. Ini sebelumnya dia ancang-ancang shoot menggunakan kaki kanan tapi tipuan saja. Lalu kemudian akhirnya shoot menggunakan kaki kiri, tetapi shootnya lemah saja sehingga bisa ditepis dengan mudah oleh Meret. Nah, yang luar biasa dari sisi Napoli teman-teman, sepanjang pertandingan mereka bertahan dengan sangat sabar. Mereka sama sekali tidak terpancing untuk keluar menyerang. Napoli benar-benar hanya menyerang ketika mendapatkan kesempatan serangan balik. Akan tetapi di 5 menit terakhir, Napoli sepertinya mengubah strategi. Mereka mulai berani keluar menyerang ya, mencari kesempatan untuk mencuri gol di menit-menit akhir. Dan ini hampir kesampaian ya. Di detik terakhir banget ada umpan crossing dari Ngonge. Lalu kemudian disiut keras oleh Simeone. Untungnya gagal. Wah, kalau ini sampai gol keterlaluan banget ya. Bisa-bisanya kita menguasai jalannya pertandingan 90 menit dan kebobolan di menit-menit akhir lagi. Dan setelah momen yang luar biasa mendebarkan tersebut teman-teman, wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, menurut gua merugikan kedua belah pihak ya, baik Napoli dan juga Inter. Dari sisi Inter jelaslah dengan hasil draw ini, sekarang poin mereka disamain oleh 3 klub sekaligus, ada Atalanta, Fiorentina, dan Lazio. Sedangkan dari sisi Napoli, kerugiannya adalah sekarang yang tepat ada di bawah mereka dengan selisih 1 poin saja. Bukan cuma Inter, sekarang ada 4 tim sekaligus. Inter, Lazio, Fiorentina, dan Atalanta. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama gua berikan kepada Simone Inzaghi. Walaupun hasil seri ini mengecewakan ya, hasil draw rasa kekalahan, tetapi gua harus memuji Simone Inzaghi setinggi langit teman-teman. Kalau kita coba simpulkan, tantangan yang dihadapi oleh Inzaghi di awal musim ini adalah preseason yang tidak ideal karena banyak pemain membela tim nasionalnya. Lalu kemudian kita juga diterpa cedera panjang Tajon Buchanan yang membuat planning Inzaghi untuk bursa transfer menjadi berubah ya, karena budgetnya terpakai untuk membeli center back kiri karena ada pemain kita yaitu Tajon Buchanan yang cedera dalam jangka waktu lumayan panjang. Di musim ini teman-teman, Inzaghi tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan, yaitu penyerang yang mampu dribble dan membuka ruang. Nah, kondisi yang tidak ideal ini membuat permainan Inter di awal musim sangat jelek, tidak konsisten sama sekali, dan bahkan kita akhirnya kalah derby. Akan tetapi yang luar biasa dari Simone Inzaghi yang mau gue puji hari ini adalah 10 pertandingan kita setelah derby sungguh luar biasa teman-teman. Kita 8 kali menang dan 2 kali seri. Kita cuma kehilangan poin 2 kali saja ya setelah derby, yaitu seri melawan Juventus dan seri melawan Napoli. Yang mana menurut gua di 2 hasil seri tersebut seharusnya kita bisa menang. Artinya tidak tampil buruk-buruk banget. Kalau dilihat dari posisi klasmen, di Serie A kita cuma selisih 1 poin saja dari Capolista.
Dan di Liga Champions kita belum terkalahkan dan belum kebobolan. Oleh karena itulah gue ingin memuji Simone Inzaghi ya teman-teman. Awal musim yang tidak ideal, kalah di derby, tetapi dia bisa membalikan keadaan. 10 pertandingan terakhir tren kita menanjak. Dan itu kita capai dengan penampilan yang sebetulnya belum bagus-bagus banget. Nah, semoga setelah international break ini penampilan Inter semakin baik lagi dan semoga tidak ada yang cedera. Lalu kemudian catatan gue yang kedua gue berikan kepada Antonio Conte teman-teman. Setelah pertandingan dia membuat statement menyebalkan ya. Dia bilang kecewa gara-gara Inter diberi penalti. Menurut Conte itu seharusnya dicek VAR. Kenapa VAR tidak mengintervensi? Kenapa wasit tidak melihat rekaman ulang di layar VAR terlebih dahulu? Langsung membuat keputusan bahwa itu adalah penalti. Padahal ini kalau gue lihat-lihat di tayangan ulang ya memang sudah layak dan sepantasnya Inter mendapat penalti. Nah, selain itu ngomong-ngomong soal penalti, sebetulnya di pertandingan ini Napoli juga diuntungkan ya. Karena ada momen nih Oliveira handsball banget tetapi tidak dihukum penalti sama sekali. Nah, ini gue penasaran nih, Antonio Conte sampai rumah dia ngeliat gak ya tayangan ulangnya? Kalau dia ngeliat, apakah dia berani untuk meralat ucapannya? Lalu kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Denzel Super Dumfries yang lagi-lagi bermain bagus ya. Relatif bagus lah di beberapa pertandingan terakhir. Dan bahkan di pertandingan ini Dumfries ada 2 momen yang bisa membuat kita mencetak gol sebetulnya teman-teman. Yang pertama crossing dia kepada Lautaro. Itu crossing yang sangat cantik. Itu bolanya Lautaro banget. Tetapi sayangnya Lautaro cuma nendang angin. Lalu kemudian yang kedua Dumfries memberikan kita penalti yang tidak mampu dieksekusi dengan baik oleh Hakan Çalhanoğlu. Lalu kemudian catatan gue yang berikutnya gue berikan kepada kakek Acerbi yang berusia 102 tahun dan ngantongin Lukaku. Ini emang Acerbi paling cocok ya ngelawan striker-striker fisikal. Andai saja waktu lawan Juve Acerbi bisa main, itu Vlahovic gue yakin bakal dikantongin juga. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.